Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya, dan kalian tetap semangat. Hari ini Ustazah akan ajak kalian belajar PAI. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat melaksanakan sholat dengan benar. Pengertian sholat. Secara bahasa artinya doa. Secara istilah sholat adalah ibadah yang terdiri dari bacaan dan gerakan dan dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri salam. Ingat, takbir pertama dalam sholat disebut takbiratul ihram. Gerakan terakhir dalam sholat adalah salam. Jenis sholat. Sholat yang wajib dilaksanakan dinamakan sholat fardu. Sholat termasuk hukumnya wajib, artinya sholat itu harus kita lakukan. Bila tidak kita lakukan, maka kita akan berdosa. Sholat merupakan ciri pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Sholat fardu selama sehari semalam ada 5 waktu. Dan rakaat sholat fardu sehari semalam berjumlah 17 rakaat. Jenisnya yaitu sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Ini sholat yang wajib kita lakukan. Bila tidak kita lakukan, berarti kita merobohkan tiang agama kita. Sholat itu tiang agama. Waktu sholat. Sholat subuh, waktunya yaitu dimulai dari terbit fajar shodiq sampai sebelum terbit matahari. Sekitar pukul 4:30 pagi sampai jam 5 pagi. Sholat duhur dimulainya dari tergelincirnya matahari sampai panjang bayang-bayang kita sama dengan panjang bendanya. Sekitar pukul 12 sampai pukul 2 siang. Sholat asar. Sholat asar itu mulainya panjang bayangan lebih panjang daripada panjang bendanya sampai beberapa saat menjelang terbenam matahari, yaitu sekitar pukul 3 sore sampai pukul 5 sore. Sholat maghrib. Sholat maghrib itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya warna merah di ufuk barat, yaitu sekitar pukul 6 petang sampai pukul 7 malam. Sholat isya. Waktu sholat isya ini setelah hilangnya warna merah di tempat tenggelamnya matahari sampai hampir terbitnya fajar shodiq, yaitu sekitar pukul 7 malam sampai pukul 24.00 atau pukul 12 malam. Ini anak-anak harus kita lakukan. Sehari semalam ada 5 waktu yang harus kita lakukan, yaitu sholat. Adapun manfaat sholat yaitu pahala pasti berlimpah, dosa kita diampuni, hati kita menjadi tenang, kita akan bahagia, pastinya disayang Allah. Dan inilah yang kita impikan, yaitu masuk surga. Hari ini Ustazah akan mengingat kembali walaupun di kelas 1 atau kelas 2 kita sudah pelajari, tapi untuk mengingatnya tidak ada kerugian, yaitu gerakan sholat. Masih ingat kan? Sholat dimulai dari gerakan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga, yaitu gerakan pertama namanya takbiratul ihram. Lalu takbir yang lain namanya apa? Namanya takbir intikal, yaitu takbir perpindahan gerakan.
Setelah takbir kita lakukan dan kita ucapkan Allahu Akbar. Lalu kita bersedekap. Kedua tangan kita ada di depan dada. Tangan kanan ada di atas tangan kiri. Pandangan kita ke tempat sujud. Lalu kita membungkuk, yaitu namanya rukuk. Kedua tangan ada di lutut, punggung kita lurus, kepala kita lurus, dan pandangan tetap ke tempat sujud. Yang keempat adalah bangun dari rukuk yang namanya i'tidal. Kedua tangan sudah ada di samping badan kita. Ya, pandangan tetap ke tempat sujud. Yang kelima adalah sujud. Sujud ini menempelkan anggota badan kita, yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung jari kaki-kaki menempel ke bumi. Ya, semua harus menempel ke bumi. Selanjutnya yaitu bangun dari sujud, namanya duduk di antara dua sujud. Lihat, perhatikan, kaki kiri diduduki, sedangkan kaki kanan tegak menghadap ke arah kiblat. Ya, setelah kita melakukan sholat 2 rakaat, kita akan melakukan yang namanya duduk tasyahud akhir, atau juga disebut duduk tawarruk. Nah, kalau ini kaki kiri kita keluarkan, kaki kanan tetap tegak menghadap ke arah kiblat. Masih ingat gerakan terakhir adalah salam, yaitu salam pertama ke arah kanan, salam kedua ke arah kiri. Nah, ini anak-anak gerakan sholat yang harus kita lakukan secara tertib, artinya berurutan. Boleh diacak, tidak boleh pastinya ya, karena sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah bahwasanya sholat itu diawali dari gerakan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian pada hari ini. Mari kita sholat dengan sungguh-sungguh sebagai bekal kita di akhirat kelak. Semoga kita di dunia berkumpul, di akhirat pun kita bisa berkumpul. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dulu penjelasan Ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih dan mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.